Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama sekali yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Akbarizan, MA, MPD, yang mana Bapak Ibu sekalian beliau ini adalah sebagai Ketua Umum MUI Kota Pekanbaru. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya orang siapa Ketua Umum MUI, beliaulah Profesor Dr. Haji Akbarizan. Dulu beliau tinggal di sini kan. Artinya tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Beliau juga ketua pembina Masjid Paripurna se-Kota Pekanbaru. Kemudian beliau juga ketua harian Masjid Agung Ar-Rahman. Karena di Pekanbaru ini Masjid Paripurna itu mulai dari tingkat kota sampai tingkat kelurahan. Nah, ini untuk Bapak Ibu ketahui salah satu ciri khas Kota Pekanbaru. Dan ini keistimewaan Kota Pekanbaru. Saya keliling juga di Indonesia dari Aceh sampai ke daerah NTT sana, Sulawesi, Kalimantan. Bapak Ibu boleh periksa, tidak ada kabupaten ataupun kota seluruh Indonesia yang mana pemerintah kota kabupaten punya program Masjid Paripurna sampai tingkat kelurahan, kecuali Kota Pekanbaru. Di Sumber umpamanya ada, tidak ada. Yang sampai ke tingkat kelurahan, itu adanya di Kota Pekanbaru. Maka ini sebenarnya karunia bagi umat Islam yang ada di Kota Pekanbaru, tinggal bagaimana kita memanfaatkan program pemerintah ini. Maka masyarakat mendukung, apalagi ini berhubungan dengan sentral masyarakat Islam yaitu masjid. Maka rugi kita kalau kita tidak memanfaatkan ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beliau datang tadi sebagaimana dikatakan untuk bersilaturahim. Karena ini sebagai tugas pembina Masjid Paripurna yang jumlahnya 102. Maka mengunjungi, bertemu dengan Bapak Ibu sebagai jemaah, imam, kemudian juga pengurus, dan melihat kondisi masjid ini. Tapi kalau masjid kita ini subhanallah luar biasa. Tadi dikatakan ini sangat pantas untuk menjadi contoh. Bukan hanya bagi masjid-masjid yang lain, tapi bagi Masjid Paripurna yang lain pun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kunjungan ini diisi dengan acara. Nah, jadi saya dibawa dalam kunjungan ini karena Bapak Ibu sekalian, hal yang paling penting kita share bersama kita ini adalah, jadi kalau tadi beliau katakan turun, beliau membawa oleh-oleh ataupun bingkisan berupa uang macam segala macam, maka beliau istimewa programnya. Maka di samping beliau berkunjung, dibuat acara umat bertanya, mufti menjawab. Ini juga berkenaan dengan program ini hanya terfokus sekali seminggu di Masjid Agung Ar-Rahman saja. Maka di sela-sela kunjungan ini supaya program ini merata ke seluruh Masjid Paripurna. Jadi di sela kunjungan dibuatlah program ini, yaitu umat bertanya, mufti menjawab. Nah, maka mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu sekalian program ini, karena isinya adalah share ilmu.
Saya dibawa untuk mengisi acara ini karena memang saya di SK-kan dari awal oleh Pak Wali Kota sebagai mufti Kota Pekanbaru. Apa itu mufti? Mufti itu bahasa Arab Bapak Ibu. Artinya orang yang memberikan fatwa. Jadi orang yang memberikan fatwa, ulama memberikan fatwa, itu disebut mufti. Kemudian Bapak Ibu sekalian, harus ada di situ jemaah yang bertanya, baru disebut dia mufti. Maka jemaah bertanya, umat bertanya, masalah-masalah agama yang mereka hadapi sehari-hari kepada mufti. Yang bertanya itu namanya al-mustafti, orang yang minta fatwa. Kemudian jawaban yang diberikan oleh mufti, itulah yang disebut dengan fatwa. Kemudian proses ini semua disebut istifta namanya, yaitu permohonan fatwa. Mufti ini berat Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya bukan hakikat mufti itu betul sebagaimana didefinisikan oleh ulama. Karena mufti itu adalah ulama besar. Mufti itu disyaratkan bahwa dia sampai kepada tingkat ijtihad. Jadi bukan main-main. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kenapa dia tingkat ijtihad sampai ke tingkat ijtihad? Karena masalahnya menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat ini butuh ilmu yang sangat luas dan mendalam. Banyak syarat-syarat yang disyaratkan oleh para ulama untuk menjadi seorang mufti ini, dan berat. Dan saya sendiri sebenarnya tidak pantas disebut mufti itu, kecuali ya sebutan-sebutan kita saja. Nah, ini mohon maaf. Jadi kalau mufti itu adalah menjawab dengan keluasan ilmu dan kedalamannya. Jadi kalau saya ini sebenarnya bukan muftinya, tetapi Bapak Ibu ada yang bisa saya lakukan. Kalau ada masyarakat bertanya, umat bertanya, yang saya bisa lakukan adalah menghubungkan pertanyaan umat itu dengan jawaban-jawaban mufti yang sudah ada. Maka yang bergelar mufti, kalau Imam Syafi'i itu awalnya gelarnya itu mufti. Maka apabila Imam Syafi'i ditanya lalu dijawab, maka Imam Syafi'i itu mufti. Nah, kemudian Bapak Ibu seluruh jawaban-jawaban dia terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh umat kemudian dibukukan kadang-kadang oleh muridnya, namanya kumpulan fatwa Imam Syafi'i. Jadi apabila fatwa namanya, pasti dia ada pertanyaan. Kalau saya ini Bapak Ibu sekalian bisa menghubungkan Bapak-bapak, Ibu-ibu pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan kepada mufti tersebut, kepada ulama-ulama yang memang mereka sampai ke tingkat fatwa. Bapak Ibu sekalian, jadi saya di-SK-kan oleh Pak Wali Kota menjadi mufti. Pertama sekali dengan alasan untuk menkhidmat, memberikan pelayanan. Ini juga luar biasa. Maka Bapak Ibu asing istilah ini oleh Bapak Ibu. Kok ada mufti di Kota Pekanbaru? Memang yang adanya cuma di Riau ini saja. Saya beberapa tahun yang lalu diundang oleh kerajaan Brunei untuk menghadiri pertemuan mufti se-Asia Tenggara. Yang diundang dari Indonesia cuma saya, bukan ketua MUI pusat. Jadi rupanya saya tanya, kenapa saya yang diundang? Jadi dilacak oleh mereka di internet, di Indonesia ini yang bergelar mufti cuma saya. Walaupun banyak ulama-ulama yang lain. Karena di daerah-daerah lain tidak familiar istilah mufti tersebut. Nah, maka di Riau ada pertama di Rohul dulu. Pak Ahmad yang melantik saya, menunjuk saya, mengeskakan saya menjadi mufti. Kemudian juga di Kampar. Kemudian juga Bapak Firdaus ketika itu meminta saya juga menjadi mufti di Kota Pekanbaru. Maka sampai sekarang saya menjadi mufti
Maka dengan ini tujuan daripada pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada bapak-bapak, ibu-ibu umat Islam yang ada di Kota Pekanbaru supaya bisa berkonsultasi syariah, untuk menerima konsultasi secara gratis. Maka ini pelayanan daripada pemerintah. Yang kedua tadi disebutkan, Bapak Ibu sekalian, dahulu kita mengaji tidak ada yang mengganggu. Mengaji sama satu orang guru, ya sudah, apa yang disampaikan oleh guru itu diamalkan. Itu dulu Bapak Ibu sekalian susah. Hal-hal yang baru atau yang lain yang kita pelajari bisa kita ketahui. Kenapa? Karena dulu terbatas. Tidak ada internet, tidak ada HP. Kemudian media-media sosial tidak seperti sekarang. Kalau sekarang Bapak Ibu, Masya Allah. Apa yang dibuat orang di Perancis, tahu kita detik ini. Apa yang dibuat di Mekah, tahu seluruh masyarakat sekarang. Apa yang dipatuakan oleh ulama di mana-mana, tahu kita. Di YouTube ada ustaz ceramah, kalau kita buka, dimanapun dia, apapun alirannya, apapun backgroundnya. Sehingga Bapak Ibu, sekarang ini terjadi kadang-kadang sebagian masyarakat kebingungan. Maka di sini didengarkan di sini begini, disenggarakan di sini begini. Bingung. Padahal yang dipelajari dari guru yang diamalkan selama ini begini. Contohlah umpamanya, Bapak selama ini kunut subuh di sini. Tiba-tiba Bapak dengar seorang ustaz kunut itu bid'ah katanya. Bid'ah itu sesat. Yang sesat itu tempatnya neraka. Ada buat pula kesimpulan, maka yang berkunut subuh masuk neraka. Bingung Bapak enggak? Bapak biasa berzikir berjamaah. Tiba-tiba ada ustaz zikir jamaah itu bid'ah. Yang namanya bid'ah itu sesat. Sesat itu tempatnya neraka. Maka yang berzikir berjamaah masuk. Kira-kira Bapak terima itu? Itu membingungkan. Maka kadang-kadang kalau tidak Bapak Ibu sekalian pandai dan tidak bisa menyikapinya, ini akan menimbulkan kebingungan. Saya selalu katakan, sebuah contoh, di Rumbai ada Bapak Ibu sebuah musalla. Sampai marahnya masyarakat kerana ustaz ni masuk, ustaz ini pula ini. Masuk ustaz ini, akhirnya musalla itu ditutup. Dipalang pintu musalla itu. Ditulis di pintunya itu, musalla ini dikontrakkan. Bayangkan tu Pak. Dikontrakkan musalla itu kenapa? Karena saking marahnya jemaahnya. Masuk ustaz ini begini, masuk ustaz ini begini, masuk ustaz ini begini. Kacau musalla itu. Ditutup oleh masyarakat lagi. Lebih baik dikontrakkan aja lah musalla ini. Karena musalla itu bukan tempat berantem. Ini dijadikan tempat berantem. Masjid itu Bapak Ibu bukan tempat berantem, tempat menyatukan umat. Oleh karena itu saya ditunjuk mufti oleh Pak Wali Kota supaya menjadi sentral tempat bertanya masyarakat supaya apapun nanti yang dipertanyakan, yang diragukan, kemudian yang meragukan, yang dibaca, maka ada tempat bertanya. Ini khidmat yang luar biasa yang diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru kepada umat Islam Kota Pekanbaru. Ini jarang Bapak Ibu, di daerah-daerah ada. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, insyaallah nanti saya di akhir ini saya akan share nanti nomor HP saya. Maka jangan Bapak Ibu segan-segan. Saya maksudnya apa? Saya hubungkan Bapak Ibu dengan ulama. Kalau ada pertanyaan, maka akan saya jawab dengan jawaban ulama. Kalau tidak bisa, saya cari jawabannya nanti. Silakan Bapak Ibu nanti akan menanyakannya kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira sebagai pengantar dari acara kita, yaitu umat bertanya, mufti menjawab. Sekarang saya persilakan kepada Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang terkena, saya tidak boleh ceramah oleh Pak Rizan ini. Pokoknya saya hanya menjawab pertanyaan. Maka Bapak Ibu sediakan pertanyaan-pertanyaan. InsyaAllah kalau dapat saya jawab, kalau tidak saya tunda jawabannya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Baik pakai kertas atau langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Ustadz, saya awali bertanya ini dengan soft yang bercampur anak-anak dengan orang dewasa. Dan ini kadang kita sampaikan agar anak-anak dipisahkan softnya di belakang. Kemudian ada sebahagian dia juga campurkan di depan. Kadang-kadang menimbulkan kerisauan juga di satu jamaah, dan juga kadang-kadang itu nyaman pula bagi yang punya anak membawa ke masjid berjamaah. Jadi mana yang terbaik menurut Ustadz untuk masjid kita lah, masjid paripurna? Apakah anak-anak yang tidak balik tadi ini, anak-anak yang tidak balik ya Ustadz? Itu apakah diletakkan di belakang jamaah dewasa atau boleh bercampur yang menurut kita sama jamaah dewasa? Anak ini kan belum balik, belum tahu kita wudhu atau tidak. Jadi menimbulkan keraguan di jamaah. Jamaah bertanya selalu, karena saya ketua masjid bertanya jamaah tuh. Katanya saya kurang tegas lah, macam-macam lah begitu. Jadi mintalah fatwa dari Ustaz, dari Mufti. Ini saja pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu satu pertanyaan. Yang lain ada pertanyaan? Kita kumpulkan 3 pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Mufti yang sudah menyampaikan pengarahnya kepada kita bersama, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Namun demikian, ya kami sebetulnya juga selalu bertemu dengan Bapak di Al-Falah setiap pagi Rabu kalau tidak salah, tapi kena ada corona kemarin tertunda dan sudah lama kita tidak ketemu. Alhamdulillah di sini kita bertemu kembali dan langsung mendengarkan ya tausiah dari Bapak sendiri. Baiklah, seperti yang sudah kita pelajari di Al-Falah, Bapak sudah membahaskan kepada kita tentang doa pagi petang yang sudah kita bahas sampai selesai kemarin. Cuma jadi pertanyaannya, kita kan di masjid ini ada kegiatan-kegiatan menjelang suruh. Jadi yang jadi pertanyaan, mana yang lebih afdal menjelang suruh itu kita baca doa pagi ini dahulu atau kita membaca Al-Quran? Sebab kita sadar di sini bahwa doa-doa itu juga diambil sebagian dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah salat sunat subuh pada umumnya setiap masjid itu sudah melaksanakan. Tetapi ada yang saya ragukan. Karena waktu suruh itu kalau kita lihat pada waktu sekarang itu masuknya jam 6:03. Udah bunyi karena kita sudah digital itu langsung berbunyi. Apakah di sini kita langsung sholat atau kita tunggu waktu? Sebab saya pernah mendengar kalau pas berbunyi waktu suruh itu matahari naik atau terbit itu ada yang mengatakan bahwa orang Majusi juga sholat. Jadi pas waktu subuh itu betul orang Majusi sholat. Kalau seandainya kita sholat juga waktu itu sama berarti kita dengan orang Majusi. Namun untuk kita umat Islam itu sampaikan alangkah baiknya kita jarakkan waktunya setelah berbunyi suruh itu maksimal 15 menit, minimalnya 12 menit. Itu yang kedua. Yang ketiga pertanyaannya, karena kita ingin membaca Al-Quran, tetapi membaca Al-Quran ini di samping kita baca sambil duduk biasa, kemudian kita baca juga Al-Quran ini mulai dari juz pertama untuk juz akhir di dalam pelaksanaan salat sunat. Namun kita pegang Al-Qurannya, apakah ini dibolehkan?
Demikianlah bertanyanya 3 pertanyaan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan karena Ibu itu mengambil 3 pertanyaan. Ya sendiri, berarti sudah 4 pertanyaan. Ya Bapak Bu ya. Pertama sekali, ini masalah mengatur saf. Mengatur saf Bapak Ibu sekalian. Pertama, saf itu harus rapat dan harus lurus. Ya. Kemudian masalah siapa yang diletakkan di saf pertama, kedua, ketiga. Maka Bapak Ibu sekalian, di saf pertama itu adalah orang-orang dewasa. Terus dewasa. Setelah itu Bapak Ibu sekalian baru saf nanti anak-anak. Maka kalau Imam Nawawi membagi, pertama saf itu adalah laki-laki dewasa, setelah itu anak-anak, setelah itu para banci, di belakangnya baru perempuan. Sampai banci sendiri ditaruh di saf. Karena kadang-kadang mengganggu juga kalau ditaruh di saf. Saf laki-laki dewasa dia. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang masalah saf anak-anak. Ini selalu menjadi polemik. Kaidah awalnya, dasarnya bahwa saf anak-anak itu di belakang tuh tidak ada apa itu Bapak Ibu sekalian pembicaraan bahwa anak-anak itu ditaruh di belakang saf mereka setelah saf bapak-bapak. Cuman pertanyaannya, kalau mereka ditaruh di belakang sama-sama mereka, kacau salat kita semua dibuatnya. Itu jadi persoalan. Berantem mereka sama-sama mereka. Kadang-kadang kelahi, kita sedang salat, cerita-cerita mereka antara sesama. Ya anak-anak. Ini menjadi masalah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, bagaimana baiknya? Sehingga muncul nanti pertanyaan lagi. Apakah apabila kita masukkan seorang anak di saf orang dewasa, memperantarai orang dewasa, apakah itu merusak saf orang dewasa atau tidak? Maka rata-rata ulama mengatakan tidak merusak. Keberadaan mereka itu termasuk saf. Itu. Kalau seandainya mereka ditaruh antar dewasa. Sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau seandainya anak-anak dibawa ke masjid? Kadang-kadang anak-anak itu Bapak Ibu sekalian akalnya kan belum matang. Tapi ada yang cerdik Bapak Ibu sekalian yang tahu dia. Yang tahu dia ini adalah masjid. Tapi saya sebenarnya menganjurkan. Kalau anak itu belum cerdik, artinya apa? Belum bisa membedakan Pak. Mana lapangan bola, mana masjid. Mana pasar, mana masjid. Belum bisa membedakan dia. Dan tahu dia bahwa ini masjid. Tapi ada anak-anak yang tahu. Ini adalah tempat sholat. Ini adalah masjid yang harus dimuliakan. Itu namanya anak yang mumayyiz namanya itu. Yang sudah bisa membedakan. Maka kalau anak-anak yang belum mumayyiz, belum tahu sama sekali Pak. Bahkan dia belum tahu dengan sholat itu. Dan akan mengganggu dia nanti datangnya. Maka Bapak Ibu sekalian lebih baik kita tunda dulu. Tapi kalau seandainya mereka dibawa, salah juga tidak salah juga. Karena Rasulullah SAW di dalam masjidnya anak-anak berlari-lari. Tidak ada larang. Ini juga satu sisi. Sekarang bagaimana caranya? Maka caranya Bapak Ibu sekalian ada beberapa kemungkinan. Kalau di masjid ini punya orang yang ditugaskan untuk mengatur saf anak-anak dan menjaga saf mereka, dan supaya mereka nanti ketika orang-orang tua sholat, mereka juga sholat, dan mereka tidak akan melakukan keributan sehingga mengganggu ketenangan kekhusyukan bapak-bapak, ibu-ibu sholat, maka itu persilakan mereka diatur di sebelah belakang. Tapi sediakan satpam satu. Petugas satu. Maka dia petugas ini tidak sholat. Tidak ikut dia berjamaah. Nanti dia baru sholat setelah selesai. Semua orang salam baru dia berhenti sholat. Tapi salah itu tidak salah. Kenapa? Karena itu dilakukan demi menjaga kemaslahatan sholat bersama. Itu Bapak Ibu sekalian.
Jadi kalau memang ditaruh mereka di sop belakang sendirian, sama-sama anak-anak, perlu ditunjuk satu petugas untuk mengatur supaya tidak terjadi kekacauan. Tapi kalau seandainya tidak ada, dibiarkan mereka di belakang, kacau masjid ini, taruh mereka antara orang-orang dewasa. Karena mereka kalau di tengah-tengah orang dewasa, maka mereka akan takut dan segan dan mereka tak bisa berbuat apa-apa. Bagusnya itu apa? Ini anak siapa? Maka siapa yang punya anak, ambil dia di sampingnya, di samping dia. Maka itu yang terjadi kalau di Masjid Haram Mekah, Masjid Madinah itu terjadi, Pak. Maka kalau ada orang membawa anak-anak, maka dia sendiri yang menaruh, memposisikan anak itu di samping dia. Maka anak itu tidak bisa macam-macam. Coba kalau seandainya anak-anak, banyak anak-anak di Masjid Haram Mekah itu. Tapi mereka apa? Kalau disafkan mereka nanti di belakang, coba lihat. Bapak Ibu pergi umrah. Mereka kan ngaji di belakang itu. Belakang masjid itu. Ketika sholat, itu ada nanti yang bawa rotan itu. Satu. Dan mereka bersaf. Tidak sholat itu ya yang bawa rotan itu, sapam itu. Cuma main-main nanti langsung dipukul. Sehingga anak itu punya adab dia. Nanti teratur dia dan dia tahu bahwa ini. Itu kan ngasih tahu dia, mendidik dia. Ini adalah masjid. Tidak boleh sembarangan. Sekarang masjid ini terserah. Milih yang mana. Kalau disediakan petugas, silakan mereka. Apalagi Jumat, Pak. Waduh, Jumat itu memang kadang-kadang kalau anak-anak dibiarkan. Mereka bersama-sama mereka. Itu kadang-kadang tak tahu bapak-bapak itu baca apa itu kadang-kadang. Khatib pun terganggu dibuatnya. Terus ribut aja. Maka di sini perlu kita menjaga ketenangan. Karena orang beribadah tidak boleh ada bicara. Oleh karena itu tidak ada masalah kita tunjuk satu petugas demi menjaga kemaslahatan sholat bersama. Gitu Pak Ketua ya. Jadi terserah saja nanti gimana pilihannya. Kalau dipilih anak-anak itu masuk dari saf, tapi jangan ditaruh mereka di saf pertama semuanya. Itu juga salah. Ditaruh langsung anak-anak di saf di belakang imam anak-anak aja isinya. Itu juga salah itu. Ulama sepakat katakan tidak boleh anak-anak langsung. Tapi kalau mereka satu, di ujung sana satu, di ujung sana satu, di ujung saf sini satu, di ujung tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Atur saya nanti Bapak Ibu sekalian. Baik. Kedua masalah pertanyaan Ibu tadi. Maka Ibu pertama mempertanyakan masalah ibadah setelah salat subuh. Kan begitu Bu ya? Karena ada zikir, ada baca Quran, ada pengajian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian mengajarkan setelah salat subuh itu membaca zikir. Untuk kita ketahui Bapak Ibu sekalian, zikir apa amalan yang paling afdal setelah kita salat subuh, yaitu melaksanakan zikir. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita zikir apa saja yang kita baca setelah salat subuh yang disebut zikir pagi, azkar sabah. Kemudian Bapak Ibu, apakah saya baca Quran dulu atau baca zikir dulu Pak Ustadz? Maka Bapak Ibu, afdolnya waktu itu zikir, bukan baca Quran. Karena masing-masing waktu punya wazifah namanya. Wazifah itu apa? Punya fungsi amal sendiri. Kalau begini waktunya ini amalannya. Ini amalannya, ini amalannya. Maka umpamanya apa? Kalau orang sedang ihram haji. Dia sedang ihram. Apa amal yang paling afdal? Membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik. Jangan nanti datang orang pakai akal-akalnya. Yang paling afdal zikir itu baca Quran. Maka sibuk baca Quran dia sedang ihram. Salah pula itu. Karena ihram bukan tempat baca. Waktu pagi setelah subuh itu tempat zikir. Maka afdalnya itu zikir. Setelah itu kalau selesai zikir pagi silakan baca Quran. Kenapa? Karena memang itu wazifahnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau ada majelis taklim setelah subuh, utamakan majelis taklim. Diundur zikirnya. Kenapa? Karena majelis ilmu itu lebih afdal daripada zikir. Kemudian ingat, yang majelis ilmu itu
Di situ termasuk zikir. Di kalau majelis ilmu ini Bapak Ibu keutamaannya apa? Karena ada majelis ilmu, ada majelis zikir. Kalau kita sudah buat majelis ilmu, otomatis dia majelis zikir. Tapi belum tentu kalau orang berzikir itu majelis ilmu. Jadi di sini Bu utamakan zikir pagi, baru nanti baca Al-Quran. Kemudian ada tadi pertanyaan terakhir sebelum azan, masalah syuruk. Pak, masalah syuruk ini, Bapak Ibu periksalah. Seluruh hadis tentang sholat syuruk, tidak ada namanya kata-kata syuruk itu Pak. Yang ada itu adalah orang yang sholat subuh berjamaah, duduk di majelisnya, di tempat sholatnya, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari itu diistilahkan oleh ulama syuruk. Kemudian di dalam hadis-hadis kebanyakan menyebut solat namanya solat duha. Ini sekali lagi saya bilang kalau ada nih waktu saya bacakan seluruh hadis-hadis tentang masalah solat syuruk yang disebutkan oleh sebagian ulama. Itu adalah solat duha. Maka Bapak Ibu sekalian, kapan kita solat syuruk? Ketika masuk waktu duha. Karena solat syuruk itu adalah solat duha yang dilakukan di awal waktu. Kenapa disebut solat duha itu solat syuruk? Karena waktunya mengiringi syuruk matahari. Maka dinamakan syuruk. Tapi hakikatnya solat, maka niatnya solat. Dan salah itu. Tapi solat duha di awal waktu seperti ini punya keutamaan khusus. Karena sebenarnya solat duha itu afdalnya di akhir waktu. Maka solat duha yang dilakukan di akhir waktu itu namanya Bapak Ibu solat awabin. Maka solat duha yang dilakukan di akhir waktu solat awabin. Solat duha yang dilakukan di awal waktu namanya solat isyraq. Dan itu punya keutamaan masing-masing. Yang di awal waktu itu syaratnya. Pertama dia solat subuh berjamaah. Setelah solat subuh berjamaah dia duduk dan tidak bergeser daripada tempat duduknya. Kemudian dia isi dengan zikir atau baca Quran atau majelis ilmu. Kemudian dia duduk sampai terbit matahari. Setelah itu selama dia duduk tidak bercerita tentang dunia. Tapi kalau sudah dia tanya berapa harga sembako hari ini, berapa harga minyak, berapa itu sudah cerita dunia itu. Batal nanti keutamaannya. Karena dalam hadis itu dan dia tidak berbicara masalah dunia sampai nanti dia salat duha. Berarti maka saya Bapak Ibu dan juga dulu di Madinah, di Mekah itu kan ada jadwal waktu sholat itu. Di situ ada waktu syuruk Pak. Waktu syuruk jam sekian. Tapi ditulis, dulu tidak ditulis itu, sekarang ditulis. Sholat isyraq baru dilakukan setelah 15 menit waktu syuruk. Itu artinya apa? Berarti udah masuk waktu duha. Maka di setel saja langsung 15 menit setelah waktu syuruk baru itu waktu duha. Karena kadang-kadang saya risih. Saya kan setiap hari kuliah subuh ini. Saya sedang ngasih kuliah subuh. Tiba-tiba kadang jemaah, Ustaz solat suruk. Lebih pintar pula dari Ustaz yang dia. Jemaah kadang-kadang risih pula. Ustaz sedang ceramah berdiri dia sama-sama solat suruk. Dia kan sejak kapan solat suruk itu diajarkan oleh Ustaz-Ustaz ini? Dulu tidak ada, saya waktu kecil tidak ada yang Ustaz ngajarkan suruk. Siapa yang ngajarkan? Heran saya Pak, dari mana ini? Di dalam kitab-kitab fikih tidak ada Pak, bab solat suruk tidak ada. Yang ada bab solat coba nanti Bapak Ibu, coba mana bab solat suruk? Periksalah kitab fikih. Pak, rata ulama tak ada yang mengamalkan namanya solat suruk. Apalagi hadis-hadisnya kebanyakan
dhaif. Jadi di sini Bu ya, maka itu adalah salat duha. Maka kalau sudah pastikan waktu salat duha masuk dan niatnya duha, punya kelebihan. Kalau kita salat duduk, kemudian salat subuh berjamaah, duduk berzikir sampai salat duha dan kita salat duha, maka dia mendapat pahala sekali haji dan sekali umrah. Dalam riwayat lain, Allah ampunkan seluruh dosanya sekalipun sebanyak buih di laut. Macam-macam riwayat hadisnya itu. Dari macam-macam sahabat. InsyaAllah lah. Nanti kalau ada waktu kuliah subuh, saya kuliah subuh sih kita bahas tuntas masalah itu nanti. InsyaAllah. Karena sudah waktu azan. Nanti kalau Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silakan catat nomor HP saya. 0813 untuk konsultasi. Dan juga saya silakan nanti saya punya kartu nama di sini, konsultasi silakan bagikan kepada jemaah. Silakan dibagikan ke jemaah. Jadi 0813 65 90 4 kali 4-nya. Jadi kartu nama itu ada Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti Bapak Ibu menghubungi saya apa saja yang perlu dipertanyakan. Supaya Bapak Ibu jangan jawab sendiri. Kemudian kalau tanya Ustaz tidak puas, tanya sama saya nanti. Saya berikan jawaban para ulama terhadap masalah yang Bapak Ibu hadapi. Baik, dikasih juga sama ibu-ibu ya. Itu kartu nama konsultasi syariah gratis. Ini sebagai tugas saya Bapak Ibu mufti di kota Pekanbaru. Saya kira Bapak Ibu waktu azan sudah masuk, waktu isya sudah masuk dan saya cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.